Tracy membuka mulutnya, namun ia tidak berkata sepatah kata pun. Ia sangat ingin mengatakannya. Ia sangat takut Daniel akan mati. Jika ia bisa memilih, lebih baik dirinya sendiri yang terluka, namun dia tidak berani mengatakannya. Tracy. Daniel tidak mendapatkan respon dari Tracy. Hatinya sedikit kecewa. Ia memakinya. Dasar, wanita tidak tahu diuntung. Lalu ia menggigit bahunya dengan keras. Tracy menjerit kesakitan, namun ia tidak berani melawan. Ia takut akan melukai luka Daniel, hanya dapat membiarkan Daniel menggigitnya. Daniel terus menggigitnya dengan keras. Ia tidak melepaskannya sampai ada bekas darah di mulutnya. Ia lalu bertanya dengan penuh kebencian, "Sakit?" "Sakit," Tracy menjawab tanpa sadar. "Sakit, baru benar." Daniel tersenyum puas. "Hanya rasa sakit yang akan membuatmu mengingatku." Tracy mengangkat kepalanya, menatapnya dengan rumit. Karena terluka kali ini, pipi Daniel yang awalnya kurus kini makin kuyu. Matanya cekung ke dalam, urat matanya merah semerah darah. "Mengapa kamu menyelamatkanku?" Tracy tidak dapat menahan dirinya untuk bertanya. "Aku juga tidak tahu." Daniel mengulurkan tangan menyisir rambut Tracy yang berantakan. Ia berpura-pura dingin dan berkata, "Mungkin aku kesurupan setan. Aku tidak seharusnya menyelamatkan wanita berhati serigala sepertimu." Tracy tidak dapat menahan tawanya, namun setelah itu air matanya mengalir lagi. Ia tidak berani menunjukkan air matanya di depannya. Ia membenamkan wajahnya di dalam bahunya dan diam-diam mengontrol emosinya. Daniel tahu ia menangis, ia tahu Tracy terharu, namun yang ia lakukan semata-mata bukan untuk membuatnya terharu. Ia menyelamatkannya secara alami. Ia juga tidak dapat menahan dirinya sendiri. Di dalam lubuk hatinya, Tracy selalu akan menjadi wanitanya. Ia tidak mempunyai alasan yang jelas. Menurutnya melindungi wanitanya sendiri adalah hal yang wajar. Tapi Daniel tidak berani mengatakan ini. Ia hanya menepuk-nepuk pundaknya dan membujuknya seperti anak kecil. "Kamu menimpa aku." Tracy tertawa karena bercandaannya. Ia tertawa sambil mengeluarkan air mata, lalu buru-buru bangkit. Namun Daniel menekannya ke samping tubuhnya, lalu membalikkan badan, memeluk Tracy dengan erat. "Temani aku sebentar lagi, aku lelah." "Iya." Tracy tidak berani bergerak sembarangan. Ia meringkuk patuh dalam pelukannya, mencium aroma parfum yang familiar dari tubuhnya. Hatinya terasa sangat hangat. Pada saat ini semua benci dan dendam, ikatan antara benci dan cinta, semuanya lewat seperti awan yang berlalu. Tracy hanya berharap bisa terus memeluknya seperti ini, berharap waktu berlalu dengan lebih lambat sedikit lagi. Daniel benar-benar sedang lemah. Ia memejamkan mata dan perlahan-lahan masuk ke dalam alam tidurnya. Tracy tidak bisa tidur. Ia membuka matanya, menatap Daniel dalam diam, seperti seorang gadis yang baru mengalami sesuatu untuk pertama kalinya. Ia menatap pria yang ia cintai. Mungkin karena merasakan tatapan mata Tracy, Daniel membuka matanya perlahan, menyipitkan mata dan menatapnya. Lalu ia meringkuk dan menciumnya. Seluruh tubuh Tracy gemetar. Hampir saja ia mau mendorongnya, namun ia meletakkan sepasang tangannya di atas dada Daniel. Ia kembali menahan dirinya. Ia takut akan mengenai luka Daniel. Ia pun tidak punya pilihan lain selain diam. Ciuman lembut Daniel yang selembut air membuktikan perasaannya yang dalam. Ciumannya sedikit berbau darah yang membekas di mulutnya saat ia menggigit Tracy tadi. Tracy mengangkat kepalanya, bersandar di dalam pelukannya, diam-diam menerima ciuman Daniel.
Tangannya yang berada di depan dada Daniel ditekan oleh pelukannya yang semakin erat. Perlahan-lahan ciuman Daniel makin panas, tangannya mulai bergerak nakal. Namun baru saja satu gerakan ia menyentuh jarum yang ada di tangannya. Rasa sakit membuat kesadarannya kembali dan menghentikan gerakannya. Ia menempelkan dahinya ke dahi Tracy, mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, Tracy. Tracy yang sangat ini begitu patuh hingga hampir meleleh. Aku terluka karena kamu harus bertanggung jawab. Daniel mencubit dagunya, memerintahnya, kamu harus merawatku hingga aku sembuh. Kalimat ini sangat mendominasi, benar-benar sebuah perintah, tidak bisa ditawar. Di masa lalu Tracy pasti akan berdebat dengannya, namun kini ia hanya menganggukkan kepala dengan lembut. Baik, aku akan merawatmu. Anak baik. Daniel mendekapkan wajah Tracy ke dalam dadanya, memeluknya hingga ia tertidur lelap. Dari awal jika tahu dengan seperti ini saja sudah bisa membuatnya patuh, untuk apa ia menghabiskan begitu banyak tenaga? Tracy bersandar di dadanya, tidak berani bergerak sembarangan. Ia mendengar suara detak jantung Daniel yang kuat. Suara ini begitu sehat, mungkin Daniel tidak punya penyakit tersembunyi apapun, hanya dia yang berpikir terlalu banyak. Pemikiran seperti ini membuatnya jauh lebih lega. Naomi yang berada di depan pintu hendak mengetuk pintu. Ryan menghalanginya. Kenapa menghalangiku? Naomi mengerutkan kening. Aku mau mengantarkan sarapan untuk Nona Tracy. Nona Tracy harusnya sedang tidak ingin sarapan. Sekarang lihatlah sendiri. Ryan menunjuk-nunjuk jendela kaca yang ada di pintu. Naomi membukukan badan dan mengintip ke dalam. Ia pun terkejut. Dua orang di atas ranjang saling berpelukan dengan erat seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Tampaknya mereka benar-benar tidak perlu sarapan lagi. Baiklah, tidak mengganggu mereka. Ryan menarik Naomi pergi, mengisyaratkan agar rombongan pengawal berjaga dengan baik di luar pintu. Melihat mereka rujuk, aku seharusnya senang. Perasaan Naomi bercampur aduk, tapi sekarang aku tidak bisa senang dengan tenang. Kenapa? Ryan bertanya ragu. Aku sangat menantikan hari ini. Bukannya kamu juga pernah bilang kamu berharap mereka bisa rujuk? Naomi hendak mengatakan sesuatu, namun dia menahan kembali perkataan yang sudah berada di ujung bibirnya. Lupakan, asalkan Nona Tracy bahagia, itu sudah cukup. Ia berkata sambil berjalan pergi dengan cepat. Ryan menatap punggungnya. Ia merasa sangat bingung. Wanita benar-benar rumit. 2 hari yang lalu bilang berharap mereka berdua bisa kembali bersama. Mengapa sekarang malah berubah? Apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan? Naomi berjalan ke tangga. Ia seorang diri memakan sarapan pagi yang ia siapkan untuk Tracy. Ia tidak dapat menahan perasaannya yang tiba-tiba berubah menjadi sedih. Dulu Naomi panik melihat Tracy yang ingin mencintai, namun tidak berani mencintai. Kini melihat Tracy dan Daniel sudah rujuk, ia malah mengkhawatirkannya. Ia takut hidup Daniel tidak akan lama lagi. Lalu bagaimana dengan Nona Tracy? Seperti sekarang ada celah dan jarak di antara mereka berdua. Jika suatu hari Daniel meninggal, Tracy akan sangat sedih. Namun seharusnya ia bisa bangkit lagi dengan cepat. Namun setelah rujuk, perasaan di antara mereka berdua akan kembali menghangat, membentuk cinta yang tidak terlupakan. Setelah Daniel pergi nanti, berapa banyak rasa sakit yang harus ia rasakan. Naomi menghela nafas saat berpikir sampai ke sini. Di sisi lain, Ryan malah merasa senang. Ia tidak menyangka ada berkah tersembunyi dengan sebuah luka dapat membuat mereka rujuk kembali.
Ia secepatnya mengabari kabar baik ini ke Thomas. Pada saat bersamaan juga memberitahu Thomas bahwa mungkin Jasper tahu di mana keberadaan tabib dewa. Thomas membalasnya dengan marah. Aku sangat senang Nona Tracy dan Tuan Daniel bisa rujuk kembali. Tapi yang kamu katakan itu adalah omong kosong. Apa menurutmu tidak pernah terbesit dalam benakku bahwa Jasper mungkin saja berhubungan dengan tabib dewa? Apa kamu tahu, belakangan ini aku juga terus mencari Jasper. Namun, ia dan Lorenzo menghilang, tidak dapat ditemukan sama sekali. Hah? Tidak mungkin. Rian terkejut. Maksud dari perkataan Naomi, harusnya ia terus berhubungan dengan Jasper. Jika seperti itu, mungkin itu adalah rahasia lainnya. Thomas berspekulasi. Sekarang yang aku tahu, Jasper dan Lorenzo menghilang. Namun tidak menutup kemungkinan ini adalah salah satu cara untuk mengelabui dunia. Jadi maksudnya Jasper mungkin tidak menghilang dan ia terus berhubungan dengan Nona Tracy. Rian membuat sebuah spekulasi yang berani. Mungkinkah Lorenzo juga sebenarnya tidak mati? Ia hanya berpura-pura. Mungkin saja, Rian menjawab. Aku menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk mencari keberadaan mereka. Aku takut kita harus mulai dari Nona Tracy. Coba kamu pikirkan cara. Baiklah, aku tahu. Rian menoleh. Sudah ya, Paman Sanjaya sudah datang. Rian segera menutup telepon, terburu-buru maju menyambut Sanjaya. Terjadi hal besar. Kenapa tidak memberitahuku? Sanjaya memelototi Rian dengan serius. Apa kamu tidak menganggapku? Maafkan aku, Paman Sanjaya. Rian menundukkan kepala dan secepatnya menjelaskan. Kejadian kemarin malam terlalu mendadak. Kondisi Tuan Daniel juga sudah stabil, jadi aku tidak mengganggumu. Apanya yang stabil? Bukannya masih... Sanjaya baru berbicara setengah lalu mengubah perkataannya. Bagaimana keadaannya sekarang? Kemarin malam, ia kehilangan banyak darah dan pingsan. Pagi ini sudah sadar. Rian berkata dengan pelan. Sekarang ia sedang tidur. Biar aku lihat dia. Sanjaya berkata sambil membawa rombongan mengikutinya masuk ke dalam ruang perawatan. Tunggu sebentar, Paman Sanjaya. Rian dengan cepat menghalangi mereka dan berkata dengan suara rendah. Tampaknya sekarang bukan saat yang tepat. Hah? Sanjaya mengerutkan kening. Bukan saat yang tepat. Sekarang aku belum bisa masuk. Bukan. Rian membungkuk dan berbisik di telinga Sanjaya. Nona Tracy sedang di dalam. Mendengar perkataan ini, Sanjaya tertegun sejenak. Ia meminta salah satu di antara rombongan untuk membuka pintu. Ia membuka pintu secara perlahan. Melalui celah pintu, ia dapat melihat kedua orang itu saling berpelukan dan tidur. Raut wajahnya sedikit rumit, kemudian menutup pintu dengan pelan dan pergi dalam diam. Rian mengikuti Sanjaya. Sanjaya memanggilnya ke samping dan bertanya dengan suara rendah. Jelaskan padaku dengan sejujur-jujurnya. Sebenarnya, kenapa Tuan Daniel bisa terluka? Itu... Jangan coba-coba membohongiku. Aku akan tetap tahu. Sanjaya memperingatinya dengan dingin. Jika kamu tidak memberitahuku, aku juga bisa mencari tahu sendiri. Rian tahu ia tidak dapat membohongi Sanjaya. Ia tidak punya pilihan lain selain mengatakan hal yang sebenarnya kepadanya. Kenapa selalu terjadi hal seperti ini? Sanjaya berkata dengan marah. Jangan-jangan ini adalah takdir buruk. Aku sudah memerintahkan orang untuk memeriksa hal ini. Anda tidak perlu khawatir. Rian menasehati dengan hati-hati. Kita juga tidak bisa menyalahkan Nona Tracy atas kejadian ini.
Tuan Daniel yang berinisiatif melindunginya. Biar bagaimanapun, mereka berdua kini telah kembali bersama. Ini adalah hal yang baik. Bisa jadi berkah, bisa jadi kutukan juga, sulit dikatakan. Sanjaya menghembuskan nafas berat. Rawatlah Tuan Daniel dengan baik. Ada informasi apapun beritahu aku. Mengerti, jangan khawatir, Rian meyakinkannya. Setelah mengantarkan Sanjaya pergi, Lili membawa beberapa perawat dan dokter datang. Bagaimana keadaan Persi Daniel? Apa ia sudah sadar? Ia sudah sadar, kondisinya sekarang sangat baik, ucap Rian. Ia sudah sadar, mengapa tidak memanggilku? Lili bergegas berjalan menuju kamar rawat. Itu, tunggu. Tepat di saat Rian ingin menghalanginya, Lili sudah mendorong pintu itu hingga terbuka. Ia tercengang sejenak, lalu secepatnya mundur dan berkata kepada Rian, "Kenapa tidak bilang padaku?" "Aku baru saja mau..." "Rian," terdengar suara Daniel dari dalam ruangan. Ia sudah terbangun karena suara berisik. "Iya." Rian secepatnya berjalan mendekati pintu dan menjawab, "Pergilah, setengah jam lagi baru datang kembali." Daniel memerintahkan dengan suara rendah. "Baik." Rian membuat isyarat tangan memerintahkan semua orang untuk pergi. Di dalam ruangan, Tracy menggosok-gosok matanya dengan hati-hati menjauh dari Daniel. Ia hendak bangun. Daniel menariknya kembali dalam pelukannya, tidak mau melepaskannya. "Sebentar lagi." "Sudah harus bangun. Orang-orang di luar sudah menunggu." Tracy sedikit segan. Ia tahu Lili barusan membuka pintu hendak masuk. Daniel terluka begitu parah. Ia datang pasti untuk memeriksa lukanya. "Biarkan mereka menunggu." Daniel menempelkan keningnya ke kening Tracy. Hidungnya dengan lembut mengusap hidung Tracy. "Daniel." Tracy memegangi wajahnya yang kurus. Ia ragu apakah harus bertanya padanya mengenai kesehatannya. Bibir tipis Daniel mengusap lembut pipi Tracy. "Kamu..." Tracy hendak mengatakannya, namun ia menarik kembali kata-katanya. "Sudah waktunya kamu mengganti perbanmu." Tracy tahu kemampuan bertahan hidup Daniel sangat kuat. Jika benar-benar terjadi sesuatu, ia juga tidak akan menunjukkan kelemahannya sekecil apapun di depan anak dan istrinya. Meskipun ia menanyakannya, Daniel juga tidak akan menjawabnya, malah takut akan membebaninya. Lebih baik tetap diam. "Baiklah, aku akan melepaskanmu." Daniel tidak rela melepasnya. Tracy bangun mengenakan jubah mandi lalu pergi ke kamar mandi. Setelah mengganti bajunya, ia datang menghampiri Daniel untuk menyeka wajahnya. Sebenarnya ia sangat jarang merawat orang lain selama 2 tahun terakhir. Pakaian, makanan, rumah, mobil, semuanya disediakan oleh orang lain untuknya. Namun tidak tahu mengapa saat merawat Daniel, semuanya jelas begitu alami. Daniel memperhatikan Tracy yang merawatnya dengan hati-hati. Muncul kehangatan dalam hatinya. Ia teringat saat-saat mereka bersama di masa lalu. Semuanya begitu sempurna. Kini ia sudah bisa kembali di masa itu. "Sudah selesai." Tracy mengusap-usap tangan Daniel lalu membuka pintu ruangan. "Nona Tracy, Nona Tracy, Nona Tracy." Rian, Lili, Naomi beserta beberapa pengikut lainnya menunggu di luar. Tracy membuka pintu. "Masuklah." "Baik." 3 orang masuk ke dalam. Rian pergi merawat Daniel. Lili mulai memeriksa luka Daniel. Naomi berbisik di telinga Tracy, "Aku sudah mengatur pesawat khusus. Jam 2 sore berangkat." "Iya." Tracy menganggukkan kepala. "Jika sudah tidak ada masalah, aku ingin keluar dari rumah sakit." Daniel berkata dengan suara rendah. "Tinggal di rumah sakit sangat membosankan." "Tuan Daniel, luka Anda sangat dalam. Harus tinggal di rumah sakit untuk menjalani pengobatan."
Sekarang saat yang tidak terlalu tepat untuk keluar dari rumah sakit. Lily secepatnya menjelaskan, meskipun villa sisi selatan punya klinik khusus, namun peralatan medisnya terbatas. Lebih baik tinggal di rumah sakit. Jika terjadi sesuatu, maka tidak ada jika. Daniel memotong perkataannya dengan tidak sabar. Hanya luka kecil saja, tidak perlu terlalu berlebihan. Tapi Lily hendak mengatakan sesuatu. Daniel memelototinya. Ia hanya dapat menutup mulutnya, menatap Ryan dengan tatapan minta tolong. Baiklah, keluar dari rumah sakit ya. Keluar, aku akan bersiap-siap. Namun Ryan sepenuhnya mengikuti perintah Daniel. Ia tidak membantah sedikit pun. Lily kehilangan kata-kata. Oke. Daniel merespon dengan puas, lalu menoleh ke Tracy. Kesini. Tracy mengerutkan kening. Orang ini mulai kembali ke watak aslinya. Setiap hubungan mereka membaik, ia langsung berubah menjadi presir yang mendominasi. Ada apa? Tracy berjalan ke samping ranjang. Daniel menarik tangannya, memberikan perintah dengan tegas. Pindahlah dan tinggal bersamaku. Apa? Aku terluka karena kamu. Kamu bilang akan bertanggung jawab. Saat Tracy hendak membuka mulutnya, Daniel sudah menghentikan perkataannya. Ia terdiam dan hanya dapat bertanya, lalu bagaimana dengan anak-anak? Tentu saja pulang ke rumah. Daniel membayangkan sebuah reuni keluarga, sebuah gambaran yang bahagia dan harmonis. Ujung mulutnya membentuk senyuman yang membingungkan orang-orang. Meskipun aku terbaring, aku masih bisa membacakan buku cerita untuk mereka. Yang aku bicarakan adalah ketiga bocah itu. Tracy sedikit khawatir. Aku tidak mungkin meninggalkan mereka di villa sisi utara tanpa memedulikan mereka, kan? Ketiga anak monyet itu memang sedikit berisik, tapi mereka cukup menggemaskan. Daniel teringat ketiga bocah itu, senyumannya semakin dalam. Sama-sama pindah. Hah? Tracy sangat terkejut. Ia tahu Daniel sangat menyukai anak-anak. Ia punya cara tersendiri untuk menghadapi mereka. Biar bagaimanapun mereka adalah musuh, anak musuh bebuyutannya. Jika bertemu sebentar mungkin masih bisa akur satu sama lain. Namun apakah bisa benar-benar tinggal bersama? Mereka bertiga sangat aktif. Tidak bisa diam satu detik pun. Mereka akan sangat berisik. Tracy terpikirkan sebuah cara. Beberapa hari ini, kamu istirahatlah baik-baik di rumah. Kebetulan aku harus pergi. Akan kembali mencarimu dalam beberapa hari lagi. Mau kemana? Daniel menggenggam tangannya dengan erat. Tidak boleh pergi.